anak-anak yang terbiasa bermain menjadi biasa untuk membaca buku tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Nah, bukan hanya tekad kuat saja, komitmen dan juga keinginan, tetapi lebih dari itu kita mesti memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk meyakinkan masyarakat dan juga anak-anak. Nah, kita pun mesti memiliki kesabaran yang luar biasa untuk meyakinkan mereka supaya mau membaca secara rutin, apalagi anak-anak yang ada di kampung ataupun pedesaan. Seperti yang ada di kota Jambi, di daerah Simpang 3 Sipir, kita akan berkunjung ke salah satu rumah baca yang bernama Rumah Baca Kakita, tepat yang ada di belakang saya. Sebenarnya saya sejak akhir-akhir kuliah itu merasa diri kurang memiliki kemampuan skill-skill tertentu, khususnya menulis. Akhirnya saya masuk ke salah satu rumah baca, menjadi relawan di sana selama 3 tahun, berkegiatan, melakukan pendekatan bagaimana membuat kegiatan literasi yang menarik begitu kan. Akhirnya saya ditantang untuk membuat rumah baca di sekitar rumah saya sendiri. Nah, inisiasi rumah baca ini didirikan sejak 2018. Namanya adalah Rumah Baca Kakita. Itu adalah sebuah akronim yang artinya adalah kaki tangan kita semua. Ibarat buku itu kan benda mati ya. Betul. Ketika dia tidak ada dipegang dengan tangan, mungkin informasinya tidak akan tersampaikan dengan baik. Iya, dibaca pengetahuannya sehingga bisa dimanfaatkan. Tapi ketika ada kaki dan tangan yang membawanya ke tempat orang yang membutuhkan, itu akan jauh lebih bermanfaat loh, dari buku. Terus nanti bisa muncul keterampilan-keterampilan lain seperti itu. Saya jadi relawannya ketika di akhir kuliah, terus selama 3 tahun berproses belajar tentang literasi itu seperti apa. Nah, di 2018 baru muncul tantangan untuk menginisiasi rumah baca sendiri. Oke, kalau untuk cerita awalnya itu, jadi pengelola rumah baca Evergreen itu memberikan tantangan supaya ada taman baca di kelurahan yang berbeda. Nah, alhamdulillah dari rumah baca yang sebelumnya itu kami dapat bantuan buku-buku, karena yang paling penting itu adalah tahu konsep kegiatannya, lalu ada bahan bacaan yang bisa dimanfaatkan. Jadi ternyata saya selama 3 tahun berproses itu, bahkan berarti seminggu sekali, berarti untuk 1 tahun tuh bisa berkegiatan gitu kayak dalam satu buku saja. Satu buku, dan tidak mesti buku yang baru gitu. Bisa kita bercerita, menyusun cerita, puzzle-puzzle, mencari kata ajaib seperti itu. Kalau literasi sebenarnya itu untuk semua, Untuk umum kayak. untuk umum, mau yang sejak kecil maupun orang dewasa, bahkan seluruh aspek kehidupan kayaknya berkaitan tuh dengan literasi. Nah, Rumah Baca Kakita ini saat ini berfokus pada ke anak-anaknya dulu, karena mereka yang lebih gampang untuk didekati, kemudian lebih bisa melanjutkan nanti generasi selanjutnya gitu, karena mereka kan jadi generasi penerus nih. Yang diadopsi itu adalah literasi baca tulisnya. Baca tulis ya. Baca tulis. Kemudian dikembangkan karena background saya adalah pendidikan biologi, belum masuk ke sekolahan. Jadi sebelum ilmunya hilang, saya mentransfer dulu, karena kan biologi itu lebih banyak bagaimana pengamatan alam, mengetahui manfaat-manfaat atau ada kondisi apa sampah bisa diolah jadi apa pemanfaatannya gitu. Terus tumbuhan-tumbuhan yang ternyata bisa dijadiin obat, bisa dijadiin zat warna. Nah, jadi percobaan sains seperti itu yang saya latih ke adik-adik supaya dia punya daya berpikir kritis terhadap masalah yang ada di sekitarnya. Terus bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Lalu berkreasi. Jadi sains itu kan kalau orang bilangnya berat ya. Tapi Berat dan kalau juga mungkin lebih monoton. Nah, Dari awal kakak buka Rumah Baca Kakita ini, itu gimana cara kakak untuk mengajak anak-anak yang ada di sekitar daerah rumah kakak sendiri ya? Karena kan fokusnya di kelurahan. ya, jadi triknya adalah saya berkeliling ke sekitaran RT yang ada di sini, kemudian mencari nih kira-kira siapa pion-pion yang memiliki semangat anak-anaknya. Jadi dari 30 anak yang datang itu rutin berkurang, mungkin ada sekitaran 10 sampai 15 anak. Nah,
14-15 anak inilah yang benar-benar kami intens untuk mengajak mereka berdiskusi, terus ngajak ngobrol orang tuanya supaya juga mensupport anak-anaknya untuk rutin datang ke rumah baca. Nanti setelah itu baru dirangsang lagi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat mereka nyaman dan bahagia. Karena kalau udah nyaman dan bahagia, insya Allah anak-anak akan tertarik datang ke rumah baca. Kakak membuka tempat untuk literasi anak-anak khususnya yang ada di daerah Simpang Tiga Sikir pada 2010 ya. Nah ini kakak dibantu sama siapa? Apakah kakak individu sendiri kah? Terus juga membimbing adik-adik ini juga sendiri atau kakak punya komunitas yang sebelumnya dan di rumah itu sebelumnya kakak bawa ke sini juga untuk membantu kakak? Semangatin sehingga saya naik lagi nih untuk bergeliat. Dari awal ya ada rumah baca yang mensupport buku-buku. Kemudian teman-teman saya ajak, ayo siapa yang punya buku yang mau mendonasikan untuk menambah koleksi buku rumah baca, silakan kami terima. Kemudian alhamdulillah keluarga saya juga mendukung karena dengan aktivitas yang kayak gini anak-anak akan rutin datang, tentu rumah akan lebih heboh. Nah orang tua, saudara itu cukup mendukung. Terus ketika ada kegiatan kunjungan ke tempat-tempat lain, nah orang tua maupun keluarga ini juga mendukung karena saya sendiri tidak bisa memfasilitasi anak yang dalam jumlah banyak. Jadi saya akan mengajak saudara ataupun kakak-kakak relawan yang tertarik dengan dunia literasi, pendidikan dan cinta dengan lingkungan anak untuk ayo datang ke rumah baca, kita bikin kegiatan bareng, nah berkolaborasi tuh di dalam situ. Jadi ini adalah wadah untuk dikelola bersama-sama karena kalau sendiri kayaknya dampaknya kurang greget nanti. Seperti itu. Jadi harus bersama dan biar memanfaatkannya pun juga terasa sama-sama. Jadi ini swadaya. Swadaya kayak, oke. Nah Kak Ita, untuk membuka rumah baca Kak Ita ini sendiri dari awal sampai hari ini itu ada berapa anak-anak yang sudah mungkin rutin nih membaca ataupun literasi di sini, makan literasi? Dari kegiatan rumah baca, kalau di lingkungan RT Kelurahan Simpang Pasipin mungkin ada sekitaran 30-50 anak. Tapi kembali lagi untuk rutin tiap minggu itu akan terseleksi ya. Jadi ada kisaran 10-15 anak yang benar-benar kami pakemkan untuk benar-benar diasah kemampuannya. Dan rumah baca kegiatannya tidak hanya di kelurahan ini saja. Ketika saya berkegiatan di Jambi Tulo, masyarakat desa di situ mau menginisiasi rumah baca, kami pun membantu. Sebagaimana kami dibantu dulu, kami pun membantu mensuplai bukunya. Kemudian kegiatan mereka kan bingung tuh, gimana kegiatan dengan anak-anak. Jadi saya bersama teman-teman mahasiswa itu datang ke situ. Mahasiswanya belajar bagaimana berliterasi, saya menjadi mencontohkannya. Terus anak-anak di situ pun juga menikmati kegiatan tersebut. Jadi kalau ditanya khusus untuk kelurahan, mungkin ada sekitaran yang saya sebutkan tadi, tapi kan kegiatan rumah baca ada yang ngelapak misalnya di Lego gitu, ngelapak mampir ke pondok baca asri gitu, ada kunjungan-kunjungan kayak gitu. Ada kunjungan-kunjungan juga kayak tadi. Tapi kalau misalnya saya berpindah, bertemu dengan interaksi, mungkin bisa menstimulasi orang-orang di situ, itu harapannya. Jadi jangan sendirian, tapi bisa mengajak orang lagi untuk membuat atau menginisiasi. Nah karena rumah baca ini kondisinya cukup strategis, ada madrasah, kemudian ada SD 113, kemudian ada SD An-Nahal. Jadi ada beberapa perwakilan sekolah-sekolah yang ada di sini. Itu gimana sih cara kakak untuk mengajak adik-adik yang tadinya kata kakak kan dari 50 terus berkurang hingga ke 15-14 anak bahkan itu bagaimana cara mengunci deh bahasanya untuk mereka tetap bisa berliterasi di sini gitu. Karena kan kita kalau untuk anak-anak susah kayak untuk mengajak mereka, terus juga yang biasa mereka hobinya bermain, ini kita ngajak mereka untuk mencari ilmu tapi dengan cara yang berbeda. Tadi ada kata kuncinya sudah. Dia ajak untuk bermain. Jadi Bermain, melakukan ya, kegiatan yang mereka sukai. Jadi saya berimajinasi ketika waktu kecil itu pengen belajar tuh yang seperti apa. Oh berarti dari diri kaitan Iya, sendiri ya? berimajinasi di Oke, situ. oke. Pengennya di suasana yang terbuka. Alhamdulillah rumah baca halamannya bisa dimanfaatkan. Ya. Terus pengennya yang banyak aktivitas. Jadi adik-adik itu diajak untuk berpartisipasi. Misalnya ngambil bunga, di mana nih bunga telang yang adanya? Mereka ngambil, mereka memeras dan mempraktekannya langsung. Jadi keterlibatan itu tuh. Jadi mereka merasa terapresiasi, merasa dihargai. Apalagi kalau misalnya tadi kayak Arsyad, Syad kamu kan jadi ketua nih, kamu bisa nggak mengkondisikan teman-teman? Jadi secara tidak langsung kan itu oke,
Oke, aku dibuka. Kalau saat ini saya bersama dengan Ima, adikku. Nah, kemarin dapat kritikan kalau misalnya dibuka open recruitment kerelawanan bagaimana, karena tidak selamanya kami berdua yang akan di sini gitu. Nah, kalau saya pindah ke lokasi lain, siapa yang akan melanjutkan? Nah, itu masukan yang dikasih dari kantor bahasa ketika berkunjung ke sini. Nah, insya Allah nanti setelah bulan Agustus kami kan mau bikin acara sederhana untuk penampilan adik-adik. Di situ akan butuh orang-orang yang mungkin bisa melatih nyanyi atau apa. Nah, di situ saya mau mengajak teman-teman. Terus juga karena saya mendampingi ada mahasiswa UKM Eksis mengajar, mereka belajar tentang bagaimana pendidikan anak. Nah, mereka itu yang saya libatkan ketika ada kegiatan di sini atau ketika kunjungan kayak ke Jambi Tulo, kan itu jauh tuh, harus ada beberapa kakak fasilitator. Nah, diajak, ayo siapa yang mau jalan-jalan ke Jambi Tulo? Mereka mau, tapi dengan tantangan bantuin Kak Ita ya, kita mengkondisikan anak-anak rumah baca dengan anak-anak di desa. Jadi kita bikin kegiatan kayak gini-gini. Alhamdulillahnya mau, ada beberapa 2 atau 3 gitu. Cuman kalau mengunci kakak relawannya untuk bener-bener stay jadi rumah baca, nah itu yang masih belum ketemu formulanya, masih berproses. Siapa tahu Meta bisa menang. Ya mati lagi. Saatnya giliran Ayu. Kok itu curang? Ayu tatapannya biasa saja dan tidak bermasalah. Meta tidak mau bermain lagi. Bagaimana kalau bermain yang lain? Ya, aku berjanji tidak akan curang lagi. Mereka pun bertemanan lagi. Berarti makna dari buku ini, kita tidak boleh berbuat curang dan berbohong. Kita harus jujur. Sekarang saya sedang bermain dengan adik-adik yang baca kita. Kita akan bermain menyusun cerita. Jadi ceritanya ini per lembarnya itu diacak atau random, dan kita akan menyusun dari cerita awal sampai cerita akhir dan akan membuat cerita ini menjadi lebih seru dan juga bermakna. Oh ya, ngerti. Semua. Sekarang kita akan mencoba untuk membaca cerita yang udah terpotong ini satu persatu dan akan kita susun menjadi nomor 1 sampai nomor terakhir sehingga ceritanya bisa nyambung. Apa duluan? Ini kelompoknya yang mana tadi ya? Ayo. 1, 2, 3. Bertiga ya? Bertiga berdiskusi. 1, 2, 3. Jadi sama siapa nih tadi yang baca cerita? Siapa namanya? Udah. Tika ya, Tika. Oke, Davina Aska. Pakai mana ceritanya? Coba baca dulu. Baca ya. Ini nomor 6. Nomor 6. Tika. Ini nomor 1-nya. Nomor 1. Wah. Ini nomor 2 ya? Ada 2 kok. Tidak itu. Ini dong. Nah, sekarang adik-adiknya lagi menyusun cerita ini, dirangkai mana yang nyambung. Nah, tapi kayaknya pada belum selesai semua nih. Nanti kalau udah selesai sampai akhir kita akan menantang kembali untuk menceritakan cerita apa yang ada di puzzle cerita yang terpotong-potong ini. Nah, sekarang kita sudah ketemu sama salah satu anak yang di rumah baca Kak kita. Namanya siapa? Arsyad. Nah, Arsyad berhasil menyusun cerita puzzle yang terpotong-potong menjadi cerita yang betul adanya. Coba dibaca, Syad. Pada suatu hari pada suatu hari bapaknya si Cimo ingin mengajak anaknya pergi ke kebun binatang untuk melihat binatang. Dan si Cimo pertama kali melihat kanguru. Setelah itu kakaknya si Kore ingin mengajak adiknya untuk melihat hewan lain, tapi si
si Cimonya tidak mau. Makasih Arsya, plus dulu dong. Terima kasih. Nah, jadi Arsya ini berhasil untuk menceritakan cerita mengenai Cimo yang diajak ayahnya pergi untuk melihat kanguru di kebun binatang, dan ternyata Cimo juga ingin menjadi kanguru sampai di rumah. Nah, ini dia. Ini adalah salah satu permainan yang ada di rumah bacaka kita. Ini salah satu permainan yang menarik untuk mengajak adik-adik ataupun anak-anak yang ada di sekitaran sini supaya tetap rajin dan juga supaya tetap berkunjung terus ke sini agar mereka bisa menjadi anak yang literasi gitu.